Assalamualaikum teman semua, jumpa lagi dengan YouTube channel Dwiyati Aksara 3. Motivasi diri agar tegak berdiri. Pada kesempatan hari ini saya pengen ngobrol tentang membaca. Semua tahu bukan bahwa membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca kita akan tahu banyak yang terjadi di dunia, di belahan dunia manapun. Ngomong-ngomong, artikel apa yang paling senang kamu baca? Majalah apa yang paling senang kamu baca? Atau mungkin buku-buku dengan topik atau tema apa yang sering kamu baca? Mungkin novel seperti saya. Novel adalah salah satu bacaan kegemaranku. Ingin tanya, tiap hari kamu meluangkan waktumu untuk membaca berapa menit? Atau berapa jam? Kalau kamu biasa meluangkan waktu untuk membaca setiap hari secara konsisten, tak hadiahi jempol. Tapi berkaitan dengan membaca ini, ada salah satu temanku. Dia tuh pernah curhat sama saya seperti ini. Aku itu kalau membaca kok sering sulit menangkap materi yang aku baca gitu. Dia ngomong ke saya seperti itu. Terus aku, oh sama, dulu aku juga pernah mengalami hal seperti itu. Meskipun mata ngadep tulisan, tapi pikiran kemana-mana. Kita nggak bisa fokus untuk membaca artikel pendek aja, kadang perlu diulang-ulang untuk memahami isinya. Apalagi buku novel. Ya. Saya pernah mengalaminya dan saya punya solusinya. Orang yang kesulitan fokus untuk menangkap bahan bacaan itu dalam media sosial sering disebut dengan istilah reading spam. Ya. Jadi dia meskipun membaca tapi sulit memahami isinya. Saya punya pengalaman dan saya punya solusinya. Mungkin solusi dari saya ini bisa sebagai masukan untuk kalian semua dan bisa kamu aplikasikan. Jika kamu sulit membaca semua materi bacaan, hal yang pertama untuk terapi itu adalah bacalah artikel atau buku-buku yang memang temanya kamu senangi. Saat itu saya terapi dengan cara, saya kan orangnya suka sekali membaca artikel tentang sastra, membaca cerpen, membaca novel. Nah, tiap hari saya meluangkan waktu untuk membaca hal-hal itu. Tema-tema yang saya sukai. Selain buku-buku sastra, saya juga suka dengan buku-buku tentang pengasuhan anak. Makanya sering gonta-ganti saya membaca antara buku sastra dengan buku pengasuhan anak. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya baca buku-buku bestseller. Setelah dalam perjalanan saya sampai usia ini 50 tahun lebih, saya banyak membaca buku-buku bestseller. Memang buku-buku bestseller itu nggak membohongi kita. Memang buku-buku bestseller itu best, gitu loh. Kadang temanya yang dipilih misalnya novel unik gitu loh jalan ceritanya. Atau mungkin gaya penyampaian penulisnya juga enak dibaca. Misalnya tentang
topik tentang kesehatan. Meskipun sebenarnya materinya berat, tapi artikelnya ditulis dengan bahasa yang renyah, bahasa yang enak dinikmati. Makanya buku-buku yang bestseller itu memang best. Buku-buku kesehatan, saya kan bukan orang yang berlatar belakang kesehatan. Buku-buku kesehatan yang bestseller itu memang bahasanya mudah dipahami. Jadi saya pun jadi senang membacanya. Misalnya bagaimana cara lifestyle biar tensi kita tidak tinggi, hal-hal yang kalau bahasanya enak saya juga seneng gitu loh. Makanya pilih buku-buku bestseller untuk terapi reading STEM. Yang ketiga, beri jeda saat kamu membaca buku-buku yang memang temanya tidak kamu sukai, tapi harus kamu baca. Misalnya seperti ini, kalau tema-tema yang seperti di depan, tema sastra dan pengasuhan anak kan memang saya suka. Tapi buku-buku tentang politik atau buku-buku tentang politik, tentang teknologi yang sulit-sulit itu saya agak kesulitan untuk menangkapnya. Makanya saya beri jeda saat membaca. Jika saya membaca 30 menit sudah jenuh, maka saya hentikan dulu. Sedikit nggak apa-apa, yang penting paham apa yang saya baca. Kasih jeda, kalau jenuh kasih jeda. Terus kalau sudah melakukan aktivitas apa-apa, kembali lagi baca buku itu. Karena saya juga perlu membaca buku tentang politik, tentang teknologi. Karena hidup kita itu nggak bisa lepas dari itu semua. Kita harus tahu tentang info itu. Makanya saya tetap menyempatkan diri untuk membaca meskipun mengalami kesulitan menangkap materinya. Dengan cara memberi jeda saat membaca. Yang keempat, ini berkaitan dengan tempat. Saya itu kadang bete kalau tempat bacanya misalnya di ruang kerja. Ruang kerja saya kebetulan resmi lah. Yang kayak orang konvensional seperti dulu, meja besar dengan kursi, ada komputernya. Kadang saya juga pengen juga baca di sofa sambil malas-malasan seperti itu. Makanya kalau kamu biasa membaca di tempat yang resmi, ingin membaca di tempat yang lebih santai, saya rasa oke. Misalnya kamu punya kebun, rumah yang luas, baca di bawah pohon dengan semilir angin, saya rasa juga oke. Ya. Bisa loh diterapkan. Tadi tip-tip dariku, siapa tahu bisa membantumu untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan reading STEM. Ya. Terima kasih kepada subscribe-ku yang telah memberi masukan tema untukku sehingga di channelku saya membahas materi ini. Ya, saya kira tutup di sini dulu pembahasan tentang reading STEM. Jangan lupa like, komen sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Tulis tema apa yang ingin saya bahas di channel saya. Dan jangan lupa subscribe ya. Terima kasih jika Anda telah subscribe dan sampai ketemu lagi tiap Senin dan Kamis dengan YouTube channel Dwiyati Aksara 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.